Ini menggembirakan buat kita ya, sesuai dengan konstruksi dalil gugatan kita terhadap soal hukum administrasi atas objek sengketa yang diterbitkan oleh BPN ya, oleh Kanwil BPN, bahwa kami memang menganggap itu tidak sah karena memang BPN sudah tidak berwenang membatalkan sertifikat milik klien kami. Dan hari ini kita dapatkan tambahan bukti yang kita ajukan, ini dapat dari Bank BCA, bahwa status kredit dengan menjaminkan sertifikat hak milik yang dibatalkan oleh BPN itu status kreditnya sudah Call 5. Call 5 itu sudah kredit macet. Artinya memang itu sertifikat hak milik dari klien kita ini memang sudah dialihkan dengan hak tanggungan. Ya, sehingga dengan Call 5, dengan kredit macet itu, pemegang hak tanggungan yaitu BCA sudah berhak untuk menjual objek yang dijaminkan itu atau sertifikat hak milik itu karena sebagai pemegang hak tanggungan. Sehingga dengan seperti itu dibatalkan oleh BPN dan dikembalikan oleh Nirina Jubir itu menjadi tidak sah. Seharusnya pembatalan itu bukan lagi kewenangan BPN, tapi ada pada kewenangan pengadilan. Jadi sudah ranahnya pengadilan. Jadi BPN dalam konteks ini adalah mengkup kewenangan pengadilan yang sudah tidak bisa dibatalkan oleh BPN, ternyata tetap dipaksakan dibatalkan oleh BPN dan dikembalikan kepada Nirina Jubir. Jadi saya berterima kasih kepada pihak bank yang memang sudah memberikan data terhadap apa yang kita ajukan hari ini, buktinya ya. Jadi dengan status kredit yang Call 5 itu, jadi sudah beralih. Jadi memang itu seharusnya sudah punyanya bank untuk bisa dijual sertifikat hak milik itu, sehingga kalau dibatalkan ada pihak lain yang dirugikan yaitu bank itu sendiri. Nah, ketidakpastian hukum inilah yang diciptakan oleh BPN dengan menerbitkan SK pembatalan sertifikat hak milik ya. Ini tidak ada kaitannya dengan pidana ya, dengan putusan pidana klien kita ya. Ini aspek hukum yang berbeda, ini aspek hukum administrasi di mana BPN sebagai Badan Tata Usaha Negara itu harus menerbitkan surat keputusan atau keputusan tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik. Nah, di sini kita temukan dengan bukti-bukti yang berhasil kita buktikan dalam persidangan ini ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh BPN dan bagaimana BPN harus menjunjung norma hukum itu tidak dilakukan dengan tetap menerbitkan SK pembatalan itu. Sehingga ini harusnya memang batal dan tidak sah keputusan BPN yang membatalkan sertifikat hak milik klien kami ini, sehingga itu menjadi memang haknya pemegang hak tanggungan si bank untuk melakukan eksekusi terhadap sertifikat hak milik yang kreditnya sudah Call 5 atau kredit macet. Gitu. Jadi gini, Riri Kasmita itu punya tanggung jawab. Beban yang dijalani saat ini adalah beban pidana. Tapi dia punya untuk bertanggung jawab terhadap masalah perkreditan yang dijaminkan ke bank atau ke BRI. Jadi inilah rasa tanggung jawab dia. Untuk di kemudian hari dia bisa membuktikan kebenaran apa yang dia lakukan itu sebenarnya atas kehendak siapa. Di sini kita harus tanda kutip. Supaya ini kepentingan siapa? Siapa sebenarnya yang dikatakannya mafia? Siapa yang dikatakan pembantu? Ternyata kan ini tidak. Riri Kasmita ini punya tanggung jawab di dalam persidangan ini. Dia memakai kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan untuk kebenaran-kebenaran. Jadi itu yang mungkin kita harus garis bawahi. Mungkin itu ditambah yang lain lagi. Ada lagi? Oke, untuk kemarin pada saat surat sertifikat tersebut sudah jatuh di tangannya Mbak Nirina sendiri, mungkin dari pihak kalian seperti apa Bang? Nah ini pasal 32, pasal 33 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala BPN RI itu sudah mengatur ya. Walaupun ada putusan pidana yang sudah ingkrah, kalau beralih ke pihak ketiga, sertifikat itu sudah tidak boleh dibatalkan. Lalu kemudian di pasal 31-nya, kalau ada gugatan ya atau ada penyitaan dari aparat penegak hukum, nah berarti kan sekarang ada gugatan ya, itu kepala kantor pertanahan tidak menindaklanjuti SK pembatalan itu. Jadi pada posisinya saat ini pembatalan itu masih belum berlaku ya. Jadi sertifikat hak milik yang dibatalkan oleh BPN itu jelas masih atas nama klien kita yang kemudian melekat hak tanggungannya menjadi haknya bank. Ada Bank BCA dan Bank BRI dalam statusnya di sini. Nah, nanti 2 minggu kita agenda tadi kesimpulan kita dengar sendiri tapi secara elektronik. Nah, biasanya 1 minggu kemudian itu adalah putusan. Ya, kita berharap pengajuan proses hukum dengan menggugat Kepala Kanwil BPN ke PT UN Jakarta ini, Riri Kasmita semangatnya adalah agar ada jaminan kepastian hukum kepada seluruh pemegang sertifikat hak tanah yang tidak sewenang-wenang dibatalkan oleh BPN. Tapi pembatalan itu harus melalui mekanisme hukum. Nah, kalau yang sudah beralih ke pihak ketiga sesuai mekanisme hukum, ranahnya dari pengadilan, bukan lagi di BPN. Tapi ini dipaksakan dibatalkan oleh BPN lalu dikembalikan. Inilah kesewenang-wenangan, inilah penyalahgunaan wewenang yang kemudian bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi alasan gugatan di pasal 53
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 bahwa kalau ada keputusan tata usaha negara yang merugikan karena alasannya bertentangan dengan undang-undang atau asas pemerintahan asas umum pemerintahan yang baik, maka itu bisa diajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kita sudah dalilkan apa yang menjadi gugatan kita, lalu kita juga sudah berhasil membuktikan tadi dengan bukti-bukti yang kami sampaikan itu bahwa ini seharusnya memang menjadi hak tanggungannya dari pihak bank dan tidak bisa serta-merta dibatalkan oleh BPN, harus melalui mekanisme pengadilan. Tapi kalau ada putusan pengadilan yang membatalkan, ya para pihak semua harus menerima gitu. Tapi kalau BPN yang membatalkan sepihak, pasti ada masyarakat yang kemudian dirugikan yang bisa mengajukan gugatan ke PT UN gitu. Kabarnya juga hari ini akan mendatangkan saksi, tetapi tadi sempat dikatakan saksi belum hadir nih Bang, gimana nih Bang? Iya, saksi yang kita ajukan itu sebenarnya saksi dari pemegang hak tanggungannya, yaitu Bank BRI dan BNI. Tapi kita meminta bantuan pengadilan untuk memanggilnya. Jadi yang memanggilnya bukan kita. Kita yang mengajukan atas dasar permohonan kita, tapi yang memanggil melalui relas panggilan dari pengadilan. Tapi sudah 2 kali dipanggil, belum juga menghadiri persidangan. Jadi tadi Majelis Hakim sudah membuat statementnya bahwa dengan 2 kali dipanggil ini, Majelis Hakim merasa cukup dan sudah cukup mempertimbangkannya dengan bukti-bukti yang ada yang diajukan oleh para pihak. Tapi sebelumnya sudah sempat adanya mediasi nggak sih Bang antara pihak abang dan pihak yang terintervensi sendiri? Iya, jadi kalau dalam hukum acaranya di Peradilan Tata Usaha Negara tidak sama dengan Peradilan Perdata Umum. Jadi tidak berlaku Perma 1 nomor 1 tahun 2016 yang perkara itu kalau masuk pengadilan harus dimediasi terlebih dahulu. Itu dikecualikan. Jadi kalau perkara-perkara sengketa tata usaha negara, ini sengketa tata usaha negara itu tidak ada mediasi. Gitu. Jadi yang kita gugat ini adalah negara dalam konteks bidang pertanahan, yaitu Kepala Kanwil yang menerbitkan SK pembatalan sertifikat. Jadi tidak ada mediasi di sini. Jadi salah ya kalau kita misalnya diminta untuk bisa nggak mediasi, ya berarti yang meminta mediasi kepada kita tuh tidak mengerti hukum acaranya di hukum acara peradilan tun gitu. Mungkin balik lagi Iya. Sebenarnya Mbak Riri ingin punya, ini semangatnya masih ada untuk menjamin kepastian hukum. Jadi kalau ini dibiarkan, tidak diajukan gugatannya oleh Riri Kasmita ke PT UN, maka ini menjadi presiden buruk, ya, bahwa kemudian BPN bisa sewenang-wenang membatalkan sertifikat yang sudah diterbitkannya sendiri, padahal dia sudah tidak berwenang lagi membatalkan. Kalau dibiarkan, maka ini menjadi presiden buruk. Jadi di kemudian hari nanti ini putusan kalau tidak diajukan gugatan itu dianggap itu benar, padahal secara hukum itu salah. Maka kita uji di sini bahwa benar atau tidak sih secara prosedur, secara kewenangan, secara substansinya, betul nggak sih BPN berwenang membatalkan sertifikat hak milik yang sudah beralih ke pihak ketiga ini. Kalau ternyata dalam pengujian ini diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan dalil gugatan dan bukti yang kita miliki, dan itu dinyatakan tidak sah atau batal, maka disinilah jaminan kepastian hukum. Jadi bukan hanya dinikmati oleh Riri Kasmita, tapi oleh seluruh masyarakat yang punya hak atas tanah yang sudah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh BPN. Jadi jangan hanya memuaskan satu pihak, lalu membatalkan sepihak, dikembalikan sertifikat agar salah satu pihak itu puas, sementara ada pihak-pihak lain yang dirugikan oleh BPN gitu dalam pembatalan ini, begitu. Pak, kalau boleh tahu total tanah luas yang yang sempat diketahui oleh Mbak Riri Kasmita sendiri berapa sih Pak? Ya itu ada 4 bidang ya, ada 4 sertifikat yang luasannya sekitar 100 sampai 200 meter. Jadi ada 4 sertifikat yang dibatalkan oleh BPN dalam SK BPN yang membatalkan itu. Gitu. Untuk lokasi tanahnya sendiri mungkin di mana? Lokasi tanahnya satu ada yang yang 3 di Srengseng, di Kembangan ya, di Kembangan Jakarta Barat, yang satu lagi di Kelapa 2 Kebonjeruk. Ya, 1 sertifikat di Kelapa 2 Kebonjeruk. Mungkin hari kita Riri nggak datang itu kenapa? Kalau Riri kan sedang menjalani tahanan. Sudah di lapas ya, walaupun nanti mungkin kita mempertimbangkan akan ada pengajuan PK, ya PK ya, kan ketika terjadi sakat tatal ya sedang mengajukan PK juga, walaupun sudah diponis begitu kan. Nah kita juga dalam konteks ini memang untuk menciptakan keadilan atau memberi bantuan hukum kepada pencari keadilan, ya kalau memang Riri mau mengajukan PK, kita ajukan PK dengan bukti-bukti baru atau nokum yang kita miliki, begitu ya. Berarti komunikasi dengan Mbak Riri itu sangat intens. Dalam kepentingan persidangan kita komunikasi, ya, karena itu bagian daripada kerja pemberian bantuan hukum kita, yang kita tidak boleh menolak perkara ya, selama memang perkara itu tidak bertentangan dengan nurani kita dan memang sesuai dengan keilmuan kita, gitu. Mungkin sebelumnya pihak sana merasa tanahnya dirampas, mungkin seperti apa kalau dari Iya, kalau putusan pidananya sudah jelas ya, itu nanti kita proses yang lain. Kalau pidana itu proses hukum yang atau upaya hukum yang dilakukannya itu PK namanya. Ini soal BPN yang sewenang-wenang membatalkan sertifikat hak milik seperti itu. Jadi ini tidak sama gitu ya aspek hukumnya. Ini aspek hukum administrasi, sana aspek hukum pidana gitu. Jadi memang
Nanti kita buktikan lah, kita proses hukum apakah betul Riri Kasmita seperti yang dituduhkan, seperti yang diputuskan itu. Kalau nanti PK justru membebaskan kan, maka dia harus dipulihkan nama baiknya, walaupun sudah menjalani gitu kan. Tapi yang saat ini kita bicara soal bagaimana kita menggugat BPN soal hukum administrasi yang salah yang dilakukan oleh BPN, sehingga BPN itu menjadi menyalahgunakan wewenangnya dalam membatalkan sertifikat hak milik klien kita gitu. Berarti bisa dibilang walaupun Mbak Sasmita sendiri saat ini sedang ditahan, tetapi dia masih ada rasa tanggung jawab terkait 3 sertifikat tersebut ya Pak? 4. Iya, termasuk itu tanggung jawab dan semangatnya untuk membela seluruh masyarakat Indonesia yang punya sertifikat hak tanah agar tidak semena-mena dibatalkan oleh BPN. Itu semangatnya. Berarti Gitu ya. nasib 3 penggugat itu gimana Pak? Untuk Yang mana? Pembeli dari tanah tersebut Bang. Oh iya, ini lain lagi. Jadi itu perkaranya lain, bukan yang 106. Jadi perkara lain atau di perkara tercatat 204 ya Bang ya. Jadi itu juga sudah beralih ke pembeli bertikat baik. Nah disinilah kesewenang-wenangannya BPN. Karena sebenarnya di pasal 32 peraturan menteri tadi yang saya sebutkan nomor 21 tahun 2020 itu tidak boleh lagi dibatalkan. Karena sudah dialihkan ke pembeli tadi itu kan. Nah harusnya ke BPN. Jadi seharusnya secara benar hukum acara itu, langkah hukum yang harus dilakukan itu adalah Mbak Nirina Jurubir dengan keluarga itu harusnya menggugat BPN untuk membatalkan sertifikatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu lalu kami bersama-sama BPN sebagai tergugat, kami sebagai pemegang hak tanah itu sebagai tergugat intervensi. Ini dibalik BPN kemudian sewenang-wenang sehingga kami gugat BPN dan Mbak Nirina sekarang lagi bersama-sama BPN kan sebagai pihak di sini sebagai tergugat intervensi gitu. Mungkin bicara kerugian dari 3 pihak itu berapa sih Bang nominalnya kalau boleh tahu? Cerita kerugian apa nih? Yang mana? Yang pembeli apa yang mana? Pembelinya itu. Yang Kalau itu kita belum tahu ada kerugian karena mereka tuh sekarang masih mereka tempatin. Masih bisa dan ditempati. manfaatin. Jadi masih dikuasai, masih ditempati, masih bertempat tinggal di situ kalau yang Iya. pembeli. Kalau yang Riri kan memang sudah kosong, yang 3 ini gitu. Jadi ini ada 2 perkara yang berbeda ya. Klien kita yang Riri Kasmita sama klien kita yang pembeli dari Jasmani, Riri Kasmita ya. Di sana berapa kakak Bang? Yang mana? Yang itu 3 3 kakak, kakak. ya 3 kakak. Tapi Bang mungkin dari pihak klien Abang yang yang pembeli itu Bertikat baik. iya, mungkin setelah mendengar sertifikat mereka dibatalkan, Mm-mm. mungkin seperti apa sih Bang? Ya sedih, Shock. bingung gitu karena kan mereka ini kan pembeli bertikat baik yang dilindungi undang-undang dalam Undang-Undang 5 tahun 60 tentang pokok-pokok agraria, lalu kemudian PP 2497 tentang pendaftaran tanah, itu kan memang sudah ada perlindungan tentang pembeli bertikat baik itu sekalipun yang menjual itu bukan pemilik tanahnya, pembelian atau transaksi itu tetap tidak batal demi hukum. Dan tahun Itu ada 58 udah ada itu. ya itu Dilindungi itu mari udah ada ketentuan hukumnya gitu. Iya. Sehingga ketika dibatalkan oleh BPN, disitulah bertabrakannya dengan peraturan dan perundang-undangan BPN itu. Nah, kita uji di sini gitu maksudnya. Ya kalau nanti itu misalkan SK BPN batal dan tidak sah, maka semua sertifikat itu kembali ke pemiliknya semula. Dan itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia atas jaminan kepastian hukum pemilik hak atas tanah atau pemegang hak atas tanah atau pemilik sertifikat itu tidak serta-merta begitu saja dibatalkan oleh BPN. Harus pengadilan pengujiannya begitu. Kalau yang sudah beralih. Karena yang dikeluarkan oleh BPN kan ada produknya. Produknya sendiri yang mengeluarkan, dia sendiri yang batalkan. Sementara kalau kita lihat secara legalitasnya, mereka juga mengukur tanah dan mereka juga membuat berita acara. Dan klien kita sudah lakukan itu semua pembayaran, tapi ya nyatanya BPN sendiri membatalkan peralihan sertifikat itu. Di sini gimana rasa keadilan masyarakat yang awam yang tidak mengerti hukum? Kan ini jadi beban berikutnya kan. Bagaimana masyarakat Indonesia yang lainnya kan? Sementara banyak tanah yang di luar sana, tanah adat atau apa dikuasai oleh pihak-pihak yang tanda kutip. Sementara kita yang hanya di sini katanya mafia tanah lah, keberhasilan lah. Dan Itu itu ya. harus kita garis bawain. Oke, untuk sidang selanjutnya mungkin Bang, Agendanya apa Bang? Yang 106 itu 2 minggu adalah kesimpulan para pihak Tanggal 25. atas fakta-fakta persidangan yang muncul selama di persidangan ya, bahwa bagaimana kita akan mengkrit dalam kesimpulan itu, mengkonstruksikan, menyusun ya, mensistematikakan bahwa dari seluruh dalil gugatan yang kita konstruksikan dan kita berhasil membuktikannya, sehingga kita optimis bahwa majelis hakim akan mengabulkan gugatan kita karena sudah jelas berdasarkan bukti-bukti yang ada, sertifikat hak milik yang dibatalkan oleh BPN itu sudah beralih ke pihak ketiga, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah beralih ke pihak ketiga itu tidak lagi bisa dibatalkan oleh BPN dan pembatalan itu menjadi tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum.